Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Tahta putih yang besar adalah tahta pengadilan Allah. Warna putih adalah lambang kejujuran, kekudusan, dan rahmat Allah. Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 menyebutnya sebagai tahta pengadilan Kristus, sebab Allah menghakimi dunia melalui Yesus Kristus. Semua orang mau tidak mau pada akhirnya harus menghadap tahta pengadilan Allah tersebut untuk dihakimi menurut perbuatannya. Dan ini berarti tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari hukuman kekal, sebab semua orang adalah orang berdosa. Berita baiknya adalah orang percaya karena dosanya sudah dihapus oleh darah Kristus, tidak dihakimi lagi. Dan karena sudah ditebus, ketika buku kehidupan dibuka, namanya ada di sana, sehingga tidak ikut dihukum. Sebaliknya, setiap orang yang menolak Kristus, namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dan oleh karenanya akan dilempar ke dalam lautan api sebagai konsekuensi logis dari segala perbuatan jahat yang mereka lakukan di sepanjang hidup. Tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka, sebab Yesus Kristus satu-satunya juru selamat umat manusia sudah mereka tolak. Pada saat itu langit dan bumi lenyap dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Maksudnya, langit dan bumi yang sekarang ini akan dimurnikan, direnovasi, dan ditransformasi menjadi langit dan bumi baru yang bebas dari dosa dan penderitaan sebagai konsekuensi logisnya. Di sanalah Tuhan akan menempatkan umat tebusannya dan membangun relasi yang intim dan sempurna dengan setiap orang percaya. Sebuah relasi yang intim selalu terjadi melalui sebuah proses. Demikian juga relasi yang intim antara orang percaya dengan Tuhan merupakan proses yang dimulai dari keputusan untuk percaya dan menerima Kristus, serta terus bertumbuh sampai mencapai keintiman yang sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Jadi, kita termasuk warga langit dan bumi baru atau bukan ditentukan oleh keputusan kita selama masih hidup di dunia, menerima atau menolak Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi, bukan baru ditentukan pada saat pengadilan Allah itu digelar. Dengan kata lain, pengadilan Allah hanya merupakan pengesahan dari apa yang sudah tertulis dan tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa saat ini nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, bahwa kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, bahwa kita mengenal Dia dan menghidupi firman-Nya, bahwa kita sudah berada dalam proses bertumbuh ke arah keintiman yang sempurna dengan Dia. Amin.